Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, membalikkan. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, sehat semua ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo salah satu. Erik, oke. Ulil, oke. Siapa lagi? Kesya. Oh, Jody tadi sakit. Oke, yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Nggak izin? Oh, tidak izin lagi. Ya, besok lagi diingat. Jody nggak sakit. Tadi bilangnya sakit sama Bu Vina. Telepon Bu Vina sakit ya. Oh ya, mungkin dibawa ke puskes atau tempat kesehatan yang lain. Oke. Kita harus tetap apa? Tidak boleh berburuk sangka, harus berbaik sangka. Dibawa sama apa? Sama ibunya naik motor, siapa tahu diajak berobat seperti itu ya. Paham? Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Yuk disiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Dikeluarkan dulu bukunya. Ya. Nih, hari ini kita akan belajar apa? Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1 apa judulnya? Masih tetap muatan bahasa Indonesia dan IPA. Pertemuan kemarin kita akan apa? Membahas mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri itu yang gimana? Rangkaian yang bagaimana? Tidak bercabang. Kemudian apa lagi? Apa? Oke, jika salah satu lampu padam, semuanya akan padam. Itu rangkaian seri. Sekarang kita lanjutkan. Hari ini kita belajar mengenai rangkaian paralel. Sebelum itu kita menyanyikan lagu apa? Satu Nusa, Satu Bangsa terlebih dahulu. Boleh sambil berdiri.
bangsa. Satu, kalau semuanya satu, kita akan apa? Kuat. Kita mempunyai kekuatan. Ya, seperti lidi. Kalau lidi untuk nyapu hanya satu gimana? Gak bisa, lama bersihnya ya, bahkan tidak bisa. Jika banyak lidi kemudian disatukan, bagaimana? Cepat menyapunya, cepat selesai, cepat bersih. Seperti itu ya. Kita harus bersatu. Nih, sekarang kita tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah setelah membaca teks yang pertama, setelah membaca teks eksplanasi, kita bisa menyebutkan ciri-cirinya apa saja dari teks eksplanasi. Yang kedua apa? Oke, kemudian kita juga bisa menemukan informasi penting. Yang ketiga, oke, setelah membaca teks tentang listrik pengubah wajah dunia, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting yang telah didapat. Kemudian yang keempat apa? Oke, setelah mengamati video rangkaian paralel, anak-anak bisa menyebutkan apa saja komponen listriknya yang ada dalam rangkaian paralel. Kemudian yang kelima, apa? Yuk, salah satu yuk. Dibaca yang keras, coba Nanda. Dengan melakukan percobaan rangkaian paralel, peserta didik mampu menentukan sifat rangkaian listrik sederhana paralel dengan cepat. Oke, dengan tepat. Itu tujuan yang kelima. Kemudian tujuan yang keenam apa? Coba dibaca, Ehan. Secara ya, fokus ya. Oke, ini baru mulai udah nggak fokus, kepalanya udah taruh di meja. Udah semangat belum ini? Ayo, tepuk semangat. Semangat ya. Masih pagi, baru mulai belajar udah kepalanya taruh di meja, seperti itu. Harus semangat. Tadi di rumah niatnya belajar, sampai sekolah kok loyo. Ya? Ya, ini tadi tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang nih, Bu Vina punya sebuah teks. Judulnya apa? Listrik pengubah wajah dunia. Coba Bu Vina, kita baca bersama-sama. Bu Vina minta tolong. Siapa? Ferdi. Yuk, Ferdi dibacakan. Yuk. Paragraf yang pertama.
Sini, kelihatan nggak? Loh Bu Vina kelihatan dari sini. Oh ayo. Coba. Sudah ketemu? Sudah, yuk. Oke. Di Leamington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Dah, sekarang dilanjutkan. Ayo. Juwita. Akibat dan medan listrik yang terjadi arus menerus. Terus menerus. Oke, yang lainnya disimak ya. Lanjut. Ayo lagi, lanjut. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan setimbang tinggi perupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke penerima di bagian daerah. Oke. Dari gardu penerima Fikri. listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Oke, lanjut Fikri. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan bawakan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan juga rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatu utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Dah lanjut. Ayo Wildan. Yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Terakhir ayo Rizky. Betapa penting perasaan itu bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi adalah contoh apa dari Listrik mengubah wajah dunia. contoh dari teks apa namanya? Eksplanasi. Oke, teks eksplanasi. Baru judulnya adalah listrik pengubah wajah dunia. Di situ paragraf yang pertama disebut apa? Apa? Ayo, lupa.
Kalau paragraf pertama adalah, ayo, apa? Enggak. Disebut apa? Unsur-unsur Pembuka. Oh, tuh, ada unsur-unsur. Teks eksplanasi kan ada 3. Udah lupa. Ya. Teks pertama, teks pada paragraf pertama adalah Pertanyaan umum atau pembuka. pernyataan umum atau pembuka. Yang kedua, di sini deretan penjelasnya ada di paragraf berapa saja? 2, 3, dan 4. Kemudian paragraf yang kelima adalah Kesimpulan atau penutup. kesimpulan atau penutup. Itu adalah unsur-unsur dari teks eksplanasi. Kemudian bagaimana kita mencari informasi pentingnya? Informasi penting pada paragraf pertama itu apa? Paragraf kedua yang disampaikan adalah apa? Paragraf ketiga apa ya informasi pentingnya? Ya, sudah tahu atau belum? Belum. Hari ini akan kita coba mencari apa namanya? Mencari apa? Informasi penting yang ada pada teks eksplanasi. Yang judulnya apa? Oke, listrik pengubah wajah dunia. Selanjutnya nih. Bu Vin. Bu Vina punya video. Di sini. Bentar ya. Nih, video mengenai rangkaian listrik. Anak-anak perhatikan dulu. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran.
Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut. Sudah ya? Itu tadi yang pertama ada rangkaian seri. Sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian paralel. Tadi di video disebutkan bahwa apa? Lampunya jika padam satu, yang lainnya tidak padam. Yang jika salah satu lampu padam, yang lainnya tidak padam. Hari ini kita akan mencoba membuktikan iya atau tidak. Jika salah satu padam, yang lain tidak ikut padam. Kemudian nyala lampunya gimana? Sama terang. Seperti itu ya. Belumnya, Bu Vina, kalian tahu nih lampu-lampu lalu lintas di jalan-jalan itu? Tahu ya? Di jalan, lampu jalan itu disusun secara apa? Disusun secara paralel. Yang pertama tadi ya kita akan mempelajari mengenai apa? Rangkaian seri. Sebelum rangkaian paralel ada mengenai bahasa Indonesia mengenai judulnya listrik pengubah wajah dunia. Itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Di teks eksplanasi kita akan mencari apa? Informasi penting yang disampaikan pada teks. Kemudian kita akan membuktikan, mencoba membuat rangkaian paralel. Benar atau tidak? Jika salah satu lampu padam, yang lainnya tidak ikut padam. Lampunya sama terang atau tidak? Seperti itu ya. Kita akan membuktikannya. Oke? Siap? Sebelumnya berdiri dulu. Berdiri. Randy kenapa? Loh, kok ngantuk? Berdiri dulu. Yuk. Ayo. Semangat. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar, bangun, saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar, bangun dan bersemangat.
lebih cepat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun, saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Sudah semangat? Yuk, boleh duduk kembali. Kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang Bu Vina bagikan bahan ajar dan LKPD. Bahan ajarnya sebelumnya itu dibaca terlebih dahulu. Di sini dijelaskan mengenai apa? Teks eksplanasi dan apa? Paralel. Oke. Nih, untuk kelompok 1, 2, 3. Sebelum dimulai membaca, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Di sini untuk kelompok 1, 2, 3 siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Ini kelompok 1. Loh, kelompok 1 kurva 4. Ya Bu, nggak berangkat Cuma 4. Oh iya. Ayo duduk. Duduk di mana? Sini. Boleh, sini boleh. Jalur digeser. Nah. Boleh berhadapan. Kursinya dipindah sini. Han kelompok berapa? 2 sama sini. Boleh sini. Ayo. Ini boleh pindah sini kursinya. Ini loh. Ayo. Biar berhadapan. Oke. Elvan, kene pindah kene. Jauh nanti nggak bisa bantu kawannya ya. Sudah? Wildan ayo sini kursinya ambil itu loh dari sana. Hah? Gimana? Dibawa ke sini, muter sini. Ayo, ini buat kayak yang ini. Rafa di mana? Oh, ayo. Nah, oke. Sudah? Sudah sama kelompoknya? Sudah siap? Duduknya rapi? Duduknya rapi? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Semangat. Oke. Sekarang sudah Bu Vina bagikan bahan ajar ya. Sudah bahan ajarnya sudah semua kebagian semua. Duduknya rapi. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Siap? 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 Oke, sudah siap semua. Sudah dengan kelompoknya. Sudah Bu Vina bagi bahan ajar. Di situ nanti anak-anak baca. Ngopo meneh? Nih, Bu Vina bagi bahan ajarnya. Nanti anak-anak baca. Di sini ada dijelaskan mengenai teks eksplanasi dan rangkaian. Dan rangkaian apa? Mengenai teks apa? Eksplanasi. Mengenai teks apa? Eksplanasi. Dibaca terlebih dahulu. Kemudian 5 menit selesai. Cukup? Dipahami apa isinya? Oke.
Ya nanti dulu. Yuk 5 menit dibaca. Jarum panjang angka 7, angka 8 selesai. Dipahami apa isinya? Teks eksplanasi itu ciri-cirinya gimana ya? Strukturnya apa saja? Yuk. Iya, nggak apa-apa. Nih, ayo dibaca teks eksplanasi adalah apa? Ini ciri-cirinya. Udah, gantian yang belum. Udah selesai, udah paham isinya apa saja, sudah bisa? Sudah paham? Oke, itu gambarnya. Sudah semua? Oh, ayo tinggal 2 menit. Ayo, selesaikan dulu. Loh, belum kok malah ngobrol. Ayo, sudah 5 menit. Sudah semua ya? Sudah, oke. Kalau sudah duduknya rapi, itu tadi ada bahan ajar. Coba dibuka halaman yang pertama. Ada mengenai eksplanasi. Apa yang dimaksud teks eksplanasi? Ayo, Ferdi, dibacakan. Secara ilmiah, proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Memaparkan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembacaan atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh sebab itu penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan teori pembahasan. Oke, itu adalah teks eksplanasi. Adalah teks yang menjelaskan mengenai secara ilmiah mengenai fenomena atau proses terjadinya suatu kejadian atau suatu peristiwa. Ciri-cirinya apa saja? Tadi termasuk dalam salah satunya adalah strukturnya ada 3. Yang pertama pembuka, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Kan nggak disimak. Bu Vina ngomong apa sendiri ya? Ada apa yang terakhir? Kesimpulan atau penutup. Sudah? Sekarang kalau sudah, Bu Vina bagikan LKPD untuk anak-anak isi bersama kelompoknya. Bu Vina bagikan dulu. Setelah itu Bu Vina jelaskan
Bagaimana langkah-langkahnya? Ayo, dibuka lembar yang pertama. Itu ada teks yang tadi sudah kita baca. Adalah mengenai listrik, pengubah wajah dunia. Di situ, ayo dibaca lembar selanjutnya. Apa? Di situ diminta. Kemudian anak-anak mencari apa? Informasi penting menggunakan kata tanya apa? Adik Simba. Oke? Bisa dimengerti? Ayo dikerjakan bareng-bareng. Sini Mas, dibantu. Bu Vina kasih waktu berapa? 10 menit, kelamaan enggak? 5 menit selesai? Oke, 7 menit ya. 7 menit. Oke, nih, pas. Nanti jarum panjang di angka 9, oke. 7 menit selesai. Menggunakan kata tanya apa? Adik Simba apa? Adik Simba sudah tahu? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Oke. Sini. Adik Simba. Mikael, ini kan di sini kalau susah nulis Mikaelnya gimana? Di sini kan ada toh. Ya. Mikael Faraday. Bapakmu sampean ditem. Ayo, selesai. Oke. Kenapa kucing kecil kabar mati kucing?
Ini kenapa? Gelombang Oke. Sudah? Sudah pas 7 menit. Oke, sambil menunggu yang belum, kita dengarkan ya hasil dari kelompok. Siapa yang sudah kelompok mana? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Oke, kita dengarkan dari kelompok 1. Yuk. Wow. Tadi bilangnya udah. Sudah? Oke. Kita geser ke kelompok 3. Ayo kelompok 3 dibacakan. Sini. Kelompok 3. Informasi penting apa? Apa topik pada teks listrik? Perubahan wajah dunia. Jawaban, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Di mana rumah Michael Faraday? Jawaban, di Newington, Inggris. Kapan lahirnya Michael Faraday? Jawaban, pada tahun 1791. Siapa penemu arus listrik? Jawaban, Michael Faraday. Informasi Nanti dulu. Ayo kelompok 2. Iya, kok ribut kenapa? Diperhatikan dulu. Yuk lanjut. Duduknya rapi. Duduknya rapi. Yuk. mengapa lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis? Jawaban, betapa penting peranan bagi manusia. Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Jawaban, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang rambat meski tidak ada media perantara. Oke, itu dari kelompok 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 Mbak Sela. Yuk. Kemudian carilah informasi pentingnya dengan membuat pertanyaan dan jawaban dengan kata tanya adik Simba. Nah, 1. tunggu dulu. Kelompok 2 lagi. Ayo agak sini dulu kalau Kak, ayo. Nah, yuk. Informasi penting apa? Apa contoh rangkaian seri? Adalah lampu senter. 2. Informasi penting di mana? Di mana rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya dapat satu lampu pada senter. Informasi penting kapan? Kapan Faraday lahir? Pada tahun 1791. Informasi penting apa? Siapa? Siapa yang menciptakan arus listrik? Michael Faraday. Informasi penting mengapa? Mengapa lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis? Betapa penting peranan bagi manusia. Informasi penting bagaimana? Bagaimana arus listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk? Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima
di berbagai daerah. Oke, itu dari kelompok 1. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ayo kelompok terakhir. Apa judul teks di atas? Listrik mengubah wajah dunia. Di mana Michael Faraday lahir? Di Newington, Inggris. Kapan Michael Faraday lahir? Pada tanggal 1791. Siapa yang menemukan listrik? Michael Faraday. Mengapa listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat mengubah meski tidak ada media perantara? Wildan. Bagaimana gelombang elektronik membentuk? Karena dari hasil mengubah media magnet. Medan magnet. Oke, itu dari kelompok 2. Gimana? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow untuk semua kelompok. Kelompok 1. Informasi penting dengan membuat pertanyaan dengan kata tanya apa? Kata tanya adik Simba. Yang pertama A-nya untuk apa? Pertanyaannya bisa? Oke, boleh. Apa judul teks di atas? Jawabannya? Itu untuk kelompok 2. Kelompok 1 gimana? Apa contoh rangkaian seri? Boleh, di situ juga ada. Termasuk informasinya. Ayo, jawabannya? Adalah lampu senter. Oke, contoh dari rangkaian seri adalah lampu senter. Kemudian kelompok 3. Apa topiknya? Oke, boleh. Listrik itu topiknya adalah mengenai listrik. Bahwa listrik itu bisa apa? Membawa perubahan, ya. Yang tadinya nih, kipas. Dulunya kalau kipasan pakai kipit itu ya, yang dari bambu. Tuh. Sekarang sudah ada listrik, kita bisa menggunakan kipas angin. Seperti itu. Itu kata tanya yang pertama. Yang kedua kata tanya di mana? Bagaimana? Yuk, kelompok 1. Di mana? Oh, kalau di mana? Kalau di mana itu menanyakan apa? Tempat. Bisa pertanyaannya gimana? Di mana Michael Faraday? Oke, di mana Michael Faraday dilahirkan? Jawabannya di Manchester, Inggris. Terus kemudian kata tanya yang selanjutnya adalah Siapa? kapan. Oke. Kalau kapan untuk menanyakan waktu. Jadi pertanyaannya bisa? Oke, kapan Faraday lahir? Jawabannya? Oke, itu kapan. Begitu ya. Sekarang ke pertanyaan kata tanya yang selanjutnya. Siapa? Apa? Oke, siapa penemu arus listrik? Jawabannya? Oke. Kata tanya selanjutnya? Oke, mengapa?
Oke, dari kelompok 3 misalkan, mengapa baterai pada lampu susunan seri cepat habis? Tuh ya. Tuh ya. Mengapa lampu senter menyala lebih terang? Ya, karena apa? Karena lampunya cuma satu dan disusun secara berderet atau namanya rangkaian seri. Itu tadi yang kita dapat dari apa? Teks eksplanasi. Judulnya Pengubah Wajah Dunia. Ada pertanyaan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Di sini kan menerangkan mengenai apa? Mengenai rangkaian listrik. Mengenai rangkaian listrik ada seri dan paralel. Kalau seri sudah, kita akan lanjutkan ke paralel. Oke. Kita melakukan percobaan. Bu Vina bagikan LKPD-nya kan sudah. Nih. Bu Vina bagikan alat praktikumnya. Nih, selain melakukan percobaan, nanti anak-anak catat. Perhatikan dulu. Ayo, perhatikan dulu. Duduknya rapi. Duduknya rapi. Bu Vina bilang, duduk yang rapi. Hadap sini. Nih. Langkah-langkahnya di sini dibaca. Nanti anak-anak mencoba membuat apa? Paralel, dua lampu dan mencoba membuat apa? Rangkaian apa? Paralel, dua lampu dan tiga lampu. Nih untuk dua lampu dan tiga lampu. Nanti anak-anak lakukan sesuai prosedur yang ada di LKPD. Nanti setelah melakukan percobaan, anak-anak catat hasilnya di tabel yang sudah disediakan. Paham? Paham? Kalau sudah paham, yuk dikerjakan. Ayo, 15 menit selesai. Double tipnya. Nih. Ayo, dibantu. Sana. Ini, di sini. Nah, ambil dulu. Jangan dilengketin di meja, nanti lengket semua ya. Iya, di sana itu. Merah. Sudah.
Ayo dipotong-potong dulu aja. Enggak Pak Kunting sendiri. Jadi gini lah. Kucali. Sak mene yo. Sakral bisa kelar. Sakar. Sakar iki. Kan dawan men iki tadi. Bocah iki lho ya. Pegang nah. Iya boleh. Sini kan ada coba. Nih. 2 lampu, 3 lampu. Oke. Yuk dibantu. Punya Ehan mana? Nah itu loh punya enggak. Ini berapa lampu? 2, oke. Ehan? 3. Nih disusunannya ya. Elvan dibantu. Ini Bapak Gantian toh. Tadi kemarin kan Bu Vina bilang, Pak Kunting kok enggak bawa? Rangkaian paralel ini ya? Ya. Bercabang. Oke. Sambil diamati. Biru. Jadi biru nek. Iku kan kono ya, Pak. Di biru nek. Lho, jika di kono. Awas nanti lengket. garing lem tos. Jajal. Dicabut. Dari lem Dah, lem diisi lem. dulu. Dah toh. Ayo. Piye to, Dan? Sini lho. Karepe. Gak usah pakai gunting kan bisa. Gimana? Gini. Itu udah ada gunting tuh.
Ayo dibantu. Laptop Seto. Tutupnya. Panik lampu. Dah. Pakai ini kan bisa toh. Kelet tuh. Wale ini loh. Lampu juga lampu. Kita. Itu nanti kamu ngerangkai dulu aja. Saya kecilian bengok. Aku lo telu. Oh, Rafa 3. Ya, Bu. Sitona iki kene, sitona. Iki kene dipedhot lho, Bi. Sini, sambungkan sini. Mau disambungin dulu. Yang ini udah belum? Yang 2. Lampu 2 dengan 2 baterai lebih terang. Lampu 3 dengan 2 baterai terang. Pada rangkaian paralel juga terlihat. Jika satu lampu tidak Nanti dilihat nyalanya gimana. Lampu 2 dengan 2 baterai ya. Ayo dibantu. Kamu bantu yang sana dah. Bisa nggak? Udah, ganti yang ini. Sana. Paralel kan ada cabangnya. Dilihat nih gambarnya. Sudah? Kamu bantu yang itu. Sambung aja dulu. Ini sambung aja dulu sini. Ayo dirangkai lagi ke sini kamu, Randy. Cuma gunting ya? Dipedot.
Ini kan belum ada sambungannya. Nah, lihat aku. Iki gunting mau. Iki ketoken, iki ketoken. Yuk, ayo dibantu. Dibantu. Dah, ayo udah selesai. Pan enggak mau. Enggak mau. Rafa udah. Yuk. Ir. Gimana? Mana? Dipedhot to. Oh, kene iki ditambah ya. Kene pedhot ya. Aja dipedhot. Kan? Lho, pelan-pelan. Coba sekarang dilihat gimana nyalanya. Pape itu kita itu. Tuh. Gimana nyalanya? Terang Ini. Mana? Tuh. Lebih sama atau tidak? sama. Sama? Sama. Sama? Lampu. Terang, oke. Kemudian, apa sing kurang? Fittingannya oke. Sudah semua ya? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kita dengarkan dari kelompok. Ayo, kelompok 1. Di mana? Oke, kelompok 1. Yang lainnya perhatikan, hadap sini semua. Rafa. Hadap sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela. Perkenalkan nama saya Revan. Perkenalkan nama saya Rizky. Mana? Rangkaian paralel. 1. Rangkailah 2 baterai, 3 lampu saklar dan kabel menjadi rangkaian paralel seperti gambar di bawah ini. 2. Setelah selesai merangkainya, nyalakan saklar dan amati apa yang terjadi pada lampu. 3. Tuliskan perbedaan nyala lampu pada rangkaian paralel dengan cara memberi tanda pada tabel di bawah ini. 1. Lampu 2 dengan 2 baterai terang. 2. Lampu 3 dengan 2 baterai terang. Coba dilihat nih, lampu 2 dengan 2 baterai. Lebih tinggi. Nyalanya gimana? Lebih terang. Terang ya. Kemudian lampu 3 dengan 2 baterai. Gimana nyalanya? Terang. Dari 2 ini nyalanya gimana? Ayo dilihat. 2 lampu dengan 2 baterai Nyalanya terang. apa? Terang. Terangnya Terang. Oke, kasih dulu. Tuh. Ya, lanjut dulu. Nanti Bu Vina bahas, oke? Pada rangkaian paralel, jika lampu 1 dilepaskan atau mati, maka lampu yang lainnya akan hidup. Pada rangkaian paralel, jika saklar ditutup, apa yang terjadi pada lampu? Mati. Ayo. Pada rangkaian paralel, jika saklar buka, apa yang terjadi pada lampu?
akan mati. Pada rangkaian paralel apa ciri-cirinya? Bercabang. Oke. Jadi kesimpulan dari rangkaian paralel di atas adalah lampu dengan 2 baterai sama terang. Jika lampu satu dilepas lampu lainnya maka hidup. Oke, itu dari kelompok 1. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Lanjut kelompok 3. Rangkaian para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Dita. Rangkaian paralel. 1. Rangkailah 2 baterai, 3 lampu, saklar dan kabel menjadi rangkaian paralel seperti gambar di bawah ini. 2. Selesaikan rangkaiannya, nyalakan saklar dan amati apa yang terjadi pada lampu. 3. Tuliskan perbedaan nyala lampu pada rangkaian paralel dengan cara memberi tanda pada tabel di bawah ini. Nomor 1. Lampu dengan 2 baterai. Stop dulu. Fikri, Wiljan, udah? Bisa perhatikan depan? Lanjut. Ayo. 2. Lampu 3 dengan 2 baterai. Terang. 4. Lepaskan satu lampu pada rangkaian listrik paralel tersebut dan amati apa yang terjadi. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu dilepas mati, maka lampu yang lainnya akan apa? mati. Bu, ya oke. Pada rangkaian paralel, jika saklar ditutup, apa yang terjadi pada lampu? Hidup. Oke. Pada rangkaian paralel, jika saklar dibuka, apa yang terjadi pada lampu? Mati. Pada rangkaian paralel, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah baterai, saklar, kabel, lampu. Jadi kesimpulan dari rangkaian paralel di atas adalah lampu 2 dengan 2 baterai lebih terang. Lampu 3 dengan 2 baterai terang. Lepaskan satu lampu pada rangkaian listrik paralel tersebut dan amati apa yang terjadi. Mati. Jika satu lampu padam, lampu lainnya tetap menyala. Loh, dari kelompok 3. Kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Luar biasa. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri lagi. Ayo, diperhatikan. Yo, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan perbedaan nyala lampu pada rangkaian paralel dengan cara memberi tanda pada tabel di bawah ini. Lampu 2 dengan 2 baterai lebih terang. Lampu 3 dengan 2 baterai terang. Pada rangkaian paralel, jika lampu satu dilepas atau mati, maka lampunya akan hidup. Pada rangkaian paralel, jika
sakral ditutup, apa yang akan terjadi pada lampu? Coba ditutup. Apa yang terjadi kalau ditutup? Akan Hidup. hidup. Oke, lanjut. Baca rangkaian paralel jika saklar buka, apa yang terjadi pada lampu? Mati. Oke. Baca rangkaian paralel, apakah ciri-cirinya? Mempunyai cabang. Jadi simulasi dari rangkaian paralel di atas adalah lampu 2 dengan 2 baterai lebih terang. Lampu 3 dengan 2 baterai terang. Oke. Sudah, Bu. Tuh, dari kelompok 2 kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Yuk, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ayo duduk yang rapi. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadilah kelurahan. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sudah semua ya? Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah ada tanggapan atau ada perbedaan dari kelompok lain? Nah, yang pertama, lampu 2 dengan 2 baterai. Nyala lampunya gimana? Terang. Terang, sama-sama terang. Terang. Kemudian lampu 2 dengan 2 baterai. 2 baterai. Gimana lampunya nyalanya? Sama-sama terang. Kenapa sama terang? Karena energi atau apa? Hambatan sumber energinya ini mengalirnya sama, dibagi. Ya. Sini dapat 1,5 volt, misalkan ya. Di sini dapat 1,5 volt. Di sini juga 1,5 volt. Baginya sama, membagi sama besar sumber yang dialirkan. Oke? Selanjutnya, jika salah satu lampu padam, nih, yang lainnya gimana? Hidup. Tetap menyala atau hidup. Ini yang tengah, misalkan yang atas. Sama ya? Misalkan 2 lampu yang mati. Terang, lebih terang. Sama terang, tapi tetap menyala. Itu adalah rangkaian paralel. Tuh, tadi kelompok 3 sepertinya ya. Jawabnya, jika salah satu lampu mati, yang lainnya juga ikut mati ya. Nanti dibenerin ya. Tuh, di kelompok 3. Selanjutnya, jika saklar dalam keadaan tertutup, gimana? Hidup. Dalam keadaan tertutup. Hidup. Dalam keadaan terbuka, mati. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Bercabang. Lalu apa lagi? Jika salah satu lampu mati, yang lainnya hidup. Oke, jika salah satu
tetap hidup. Itu adalah ciri-ciri dari Rangkaian paralel. Kemudian kita dapat menyimpulkannya dari percobaan ini. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama, apa? Nyala lampu dari masing-masing lampu adalah sama terang. Tuh. Ayo duduknya rapi. Dilihat tadi kan membuat kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama adalah nyala lampu dari masing-masing lampu sama terang. Ayo Ferdi, apa? Kesimpulannya apa? Tuh. Yuk diperhatikan. Ya. Pada rangkaian paralel. Nih. Nyala lampu dari masing-masing lampu nyalanya gimana? Sama. Oke, ya. Kemudian Wildan. Jika salah satu lampu padam, gimana yang lainnya? Yang lainnya tetap hidup. Tuh. Ada yang berbeda? Enggak. Tadi di kelompok? Enggak ya? Nanti dibenarkan ya? Oke. Tuh, dari sini ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak? Enggak. Kalau tidak, LKBD-nya dikumpulkan, dikeluarkan penanya, Bu Gina bagikan soal untuk dikerjakan. Oke. Yuk, tolong dibagikan, Revan. LKPD-nya dikumpulkan, yuk. Oke, di situ
belajar mengenai yang pertama listrik mengubah wajah mengenai listrik mengubah wajah dunia. Itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Tadi ciri-cirinya apa? Contoh. Ayo, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada unsur-unsurnya pembuka, terus isi atau deretan penjelas, dan yang terakhir ada kesimpulan. atau penutup. Tadi mencari informasi penting dapat kita gunakan dengan menggunakan apa? Kita lakukan dengan menggunakan kata, membuat pertanyaan dengan kata tanya adisimbah, atau yang pertama A-nya apa, D-nya gimana, kapan, siapa, bagaimana, sim, M-nya mengapa, banyak, bagaimana. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah mempelajari teks eksplanasi ada yang kedua mengenai apa? Apa? Oke, mengenai rangkaian listrik paralel. Ciri-cirinya apa saja rangkaian listrik paralel? Bercabang. Ya, memiliki cabang. Kemudian Jika lampu satu padam, agar aman padam. oke, jika salah satu lampu padam, yang lainnya tetap hidup. Seperti itu ya. Kemudian nyala lampunya bagaimana? Sama terang. Kenapa sama terang? Karena aliran listrik dibagi menjadi Oke. Dibagi sama besar sumber listriknya. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, siap-siap pulang. Sebelum pulang, yuk kita berdoa terlebih dahulu. semuanya sudah siap, bro. Doa mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Depan salam kepada Ibu Guru. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Nih, sebelum pulang, ingat, di rumah belajar, membantu orang tua, sholat, mengaji, oke? Itu penting. Ya, selain sekolah harus mengaji, ya. Dah. Dipelajari yang kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Nanti di rumah anak-anak juga baca mengenai hak dan kewajiban. Seperti itu ya.
wabarakatuh. Bu Vina beri pertanyaan ya, untuk pulangnya ya. Kalau yang bisa angkat tangan, boleh pulang. Oke. Ciri-ciri rangkaian seri. Oke. Tidak bercabang. Oke. Kalau jika satu lampu padam, akan semua padam. Oke, boleh pulang. Satu kelompok. Semua, ayo. Yang lain nebeng. Dah, lihat sini dan situ ya. Tadi kan ciri-ciri rangkaian seri. Kemudian pada lampu rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, gimana? Hidup. Hidup. Akan hidup. Ya oke, boleh. Solo. Taruh sana aja. Kok aku? Dipakai sepatunya ya. Ya, terakhir. Tadi kan belajar teks eksplanasi. Ada unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur dari teks eksplanasi? Oke, yang pertama pembuka. Kemudian yang kedua isi atau deretan Yang ketiga ada kesimpulan. Oke. Yang lainnya diingat ya. Siap? Yuk, boleh. Nyangkut. Assalamualaikum. Tasnya isinya apa ini kok bisa nyangkut tuh?